Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada perkuliahan hari ini dengan tema keamanan Internet of Things atau keamanan IoT. Pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam pengembangan sistem IoT, yaitu bagaimana melindungi perangkat, data, jaringan, dan layanan yang saling terhubung melalui internet. Materi ini menjadi sangat relevan karena saat ini hampir semua sektor kehidupan telah memanfaatkan teknologi IoT, mulai dari rumah pintar, industri manufaktur, pertanian cerdas, kesehatan digital, hingga sistem kelistrikan berbasis smart grid. Mahasiswa sekalian, banyak orang beranggapan bahwa keberhasilan sistem IoT hanya ditentukan oleh sensor yang akurat, koneksi internet yang stabil, atau aplikasi yang menarik. Padahal sistem IoT yang canggih sekalipun dapat menjadi tidak berguna apabila aspek keamanannya diabaikan. Sebuah kamera CCTV pintar yang dapat diakses oleh pihak tidak berwenang, atau sistem kontrol industri yang diretas oleh penyerang, dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kegagalan perangkat itu sendiri. Oleh karena itu, keamanan harus menjadi bagian dari desain sistem sejak awal pengembangan. Mahasiswa sekalian, setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar keamanan IoT, mengidentifikasi ancaman keamanan, memahami autentikasi dan enkripsi, mengimplementasikan mekanisme perlindungan dasar, serta mampu melakukan analisis risiko terhadap sistem IoT yang dikembangkan. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam dunia industri yang saat ini semakin mengarah pada transformasi digital dan otomatisasi berbasis internet. Mahasiswa sekalian, sebelum membahas teknik pengamanan, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keamanan IoT. Keamanan IoT merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk melindungi perangkat, data, dan komunikasi dari akses yang tidak sah, manipulasi data, maupun gangguan yang dapat merusak sistem. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, risiko serangan siber juga meningkat secara signifikan. Dalam keamanan informasi terdapat 3 prinsip utama yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berkaitan dengan kerahasiaan data sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integrity berkaitan dengan keutuhan data agar tidak berubah selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Sedangkan availability memastikan sistem selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berhak. Sebagai contoh, pada sistem monitoring energi listrik berbasis IoT di sebuah pabrik, data konsumsi energi harus tetap rahasia dari pihak luar, tidak boleh dimanipulasi, dan harus selalu tersedia agar manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Mahasiswa sekalian, sistem IoT menghadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat terjadi kapan saja. Salah satu ancaman yang paling sering ditemukan adalah unauthorized access atau akses tidak sah. Hal ini biasanya terjadi karena penggunaan password yang lemah atau masih menggunakan password bawaan pabrik. Ancaman berikutnya adalah data interception atau penyadapan data selama proses transmisi. Jika komunikasi antara perangkat dan server tidak menggunakan enkripsi, maka data dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Bayangkan apabila data pasien dari alat monitoring kesehatan atau data produksi pabrik berhasil disadap oleh pihak luar. Ancaman lain yang perlu diperhatikan adalah malware dan botnet. Banyak kasus menunjukkan bahwa perangkat IoT seperti kamera CCTV, router, atau sensor pintar dapat diretas dan dijadikan bagian dari jaringan botnet untuk melakukan serangan DOS terhadap server tertentu. Selain itu terdapat ancaman data manipulation, yaitu perubahan data secara ilegal yang dapat menyebabkan sistem mengambil keputusan yang salah. Pada industri manufaktur, perubahan data suhu atau tekanan secara sengaja oleh penyerang dapat menyebabkan proses produksi terganggu bahkan mengakibatkan kerusakan peralatan. Mahasiswa sekalian, salah satu mekanisme pertahanan pertama dalam keamanan IoT adalah autentikasi. Autentikasi merupakan proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem. Tanpa autentikasi yang baik, siapapun dapat mencoba mengendalikan perangkat IoT dari jarak jauh. Metode autentikasi yang paling umum adalah penggunaan username dan password. Namun metode ini harus didukung oleh kebijakan password yang kuat, misalnya kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dalam implementasi IoT modern, autentikasi sering menggunakan token atau API key. Ketika ESP32 mengirimkan data ke platform cloud seperti ThingSpeak atau Firebase, perangkat harus menyertakan token khusus sebagai identitas. Jika token tidak sesuai, server akan menolak permintaan tersebut. Untuk kebutuhan industri dan sistem berskala besar, autentikasi menggunakan sertifikat SSL TLS menjadi pilihan yang lebih aman karena identitas perangkat diverifikasi secara kriptografis sebelum komunikasi berlangsung. Mahasiswa sekalian, selain autentikasi, enkripsi merupakan komponen penting dalam keamanan IoT. Enkripsi adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Dengan demikian, meskipun data berhasil disadap selama transmisi, isinya tetap tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam pengembangan sistem IoT menggunakan ESP32, mahasiswa sering menggunakan protokol HTTP untuk mengirim data ke server. Namun HTTP tidak menyediakan enkripsi sehingga rentan terhadap penyadapan. Oleh karena itu,
Penggunaan HTTPS menjadi standar yang harus diterapkan karena seluruh data dienkripsi menggunakan SSL TLS. Sebagai contoh, pada sistem absensi mahasiswa berbasis Revit dan IoT, data identitas mahasiswa yang dikirim melalui jaringan harus menggunakan HTTPS agar tidak dapat dibaca atau dimodifikasi oleh pihak lain selama proses transmisi. Mahasiswa sekalian, keamanan tidak hanya diterapkan pada data, tetapi juga pada jaringan dan perangkat yang digunakan. Pada sisi jaringan, gunakan password Wi-Fi yang kuat dan hindari penggunaan password bawaan router. Implementasikan firewall untuk memfilter lalu lintas data serta membatasi akses hanya kepada perangkat yang terdaftar. Pada sisi perangkat, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengganti seluruh password default sebelum perangkat digunakan. Banyak kasus peretasan terjadi hanya karena pengguna lupa mengganti password bawaan pabrik. Selain itu, firmware perangkat harus diperbarui secara berkala untuk menutup celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang. Port komunikasi yang tidak digunakan juga harus dinonaktifkan untuk mengurangi kemungkinan serangan dari luar. Dalam dunia industri, prosedur ini menjadi bagian dari kebijakan keamanan siber yang wajib diterapkan pada sistem Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA yang terhubung dengan jaringan internet. Mahasiswa sekalian, komunikasi antara perangkat IoT dan server biasanya menggunakan API atau Application Programming Interface. API dapat dianalogikan sebagai pintu masuk menuju sistem. Jika pintu ini tidak diamankan dengan baik, penyerang dapat masuk dan mengakses seluruh data yang tersimpan. Untuk melindungi API, setiap permintaan data harus disertai API key atau token autentikasi yang valid. Selain itu, akses terhadap endpoint harus dibatasi hanya pada layanan yang benar-benar diperlukan. Jangan pernah menyimpan API key secara langsung dalam kode sumber yang dapat diakses publik karena dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengakses sistem tanpa izin. Contoh penerapan nyata dapat ditemukan pada sistem monitoring kualitas udara berbasis ESP32 yang mengirim data ke cloud. Tanpa API key yang benar, server tidak boleh menerima data dari perangkat tersebut. Mahasiswa sekalian, dalam pengembangan sistem IoT terdapat beberapa praktik terbaik yang harus selalu diterapkan. Pertama, gunakan HTTPS untuk seluruh komunikasi data. Kedua, pastikan setiap pengguna dan perangkat telah terautentikasi. Ketiga, enkripsi data sensitif baik saat dikirim maupun saat disimpan. Keempat, terapkan prinsip least privilege, yaitu memberikan hak akses hanya sesuai kebutuhan. Kelima, lakukan monitoring sistem secara berkala untuk mendeteksi anomali sejak dini. Prinsip-prinsip ini banyak diterapkan pada industri perbankan, rumah sakit digital, sistem transportasi cerdas, hingga smart grid yang mengelola distribusi energi listrik secara otomatis. Mahasiswa sekalian, pada praktikum nanti mahasiswa akan mengimplementasikan API key pada ESP32, mengganti komunikasi dari HTTP menjadi HTTPS, serta melakukan pengujian keamanan sistem secara langsung. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan konsep keamanan dalam proyek nyata. Indikator keberhasilan praktikum antara lain API hanya menerima permintaan yang memiliki API key valid, data tidak dapat diakses tanpa autentikasi yang benar, dan komunikasi HTTPS berjalan dengan baik tanpa kesalahan sertifikat. Mahasiswa sekalian, dalam proses implementasi sering muncul beberapa kendala. Koneksi HTTPS dapat gagal akibat sertifikat yang tidak valid atau tidak dikenali oleh ESP32. Error 401 dan 403 biasanya muncul karena API key atau token salah. Sementara data yang tidak terkirim sering disebabkan oleh koneksi Wi-Fi yang tidak stabil atau kesalahan konfigurasi endpoint server. Sebagai seorang engineer, kemampuan melakukan troubleshooting sangat penting. Jangan hanya fokus pada penulisan program, tetapi juga pahami proses komunikasi jaringan dan mekanisme keamanan yang digunakan. Mahasiswa sekalian, mari kita perhatikan studi kasus rumah pintar yang diretas. Pada kasus ini, lampu rumah menyala dan mati sendiri tanpa perintah pemilik. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa penyerang berhasil mengakses sistem dari luar jaringan rumah. Kemungkinan penyebabnya antara lain password default yang tidak diganti, API tanpa autentikasi, penggunaan HTTP tanpa enkripsi, atau firmware yang sudah lama dan memiliki celah keamanan. Solusi yang dapat diterapkan adalah mengganti password default, mengaktifkan HTTPS, menerapkan API key, memperbarui firmware secara berkala, dan mengaktifkan monitoring aktivitas sistem. Kasus seperti ini bukan hanya terjadi pada rumah pintar. Banyak industri juga pernah mengalami insiden serupa ketika sistem kontrol yang terhubung internet tidak dilindungi dengan baik. Mahasiswa sekalian, dari seluruh pembahasan hari ini dapat dipahami bahwa keamanan IoT bukan sekadar fitur tambahan, melainkan fondasi utama dalam pembangunan sistem yang andal dan bertanggung jawab. Setiap perangkat yang terhubung ke internet berpotensi menjadi target serangan apabila tidak dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan. Autentikasi melindungi akses ke sistem, enkripsi melindungi data, dan penerapan prinsip security by design memastikan keamanan sudah dipertimbangkan sejak tahap rancangan, bukan setelah sistem selesai dibuat. Sebagai calon sarjana teknik elektro yang banyak berkecimpung dalam bidang IoT, otomasi, kontrol, dan sistem cerdas,
Mahasiswa harus mampu menempatkan keamanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proyek yang dikembangkan. Sistem yang berfungsi dengan baik tetapi tidak aman tetap merupakan sistem yang gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.